paling keren. Oke bos. Siap bos. Saila, kamu harus contoh Dewi Persik dan semuanya ya. Gimana? Ngelihat Dewi Persik sekarang sukses, kaya raya, tapi perjuangannya dia benar-benar dari bawah sekali. Wah. Dewi itu udah melewati, pernah dinyinyirin, pernah punya masalah, pernah masuk ke tahanan, sama kita. Hey, si Vicky itu biasa deh, kalau kita ngobrol sama orang kaya, minder dia tuh. Ini aku mau ngobrol serius nih sama Dewi. Ya. Perjuangan dari nol kamu sampai sekarang gimana sih? Kan dulu pernah nggak direstuin jadi artis kan? Iya, pernah nggak diridhoi karena dulu papi itu menganggap kalau penyanyi itu maaf konotasi gitu. Sehingga membuat orang tua saya, orang tua kamu polisi, ngapain sih harus cari-cari duit lagi dengan cara menyanyi-nyanyi gitu. Maksudnya apa kurang cukup jajan dari orang tua. Padahal kan nyanyi itu adalah jiwa ya, seni gitu. Jadi ketika itu waktu nyampe di Jakarta memang nggak dapat uang sesen pun dari orang tua. Nggak sama sekali pakai uang orang tua. Nggak. Kamu ke Jakarta modal nekat waktu itu? Bukan modal itu, ya selain modal nekat, saya kan jualan sepatu. Oh. Ya, saya jualan sepatu di salah satu, makanya kalau ada sekarang saya nggak mungkin sebutin namanya siapa, yang kalau Buna, ngatain Buna itu sebenarnya maaf babu Cina. Kamu dulu pernah? Iya, maksudnya karena kan gini, orang Tionghoa itu ibaratnya punya sepatu banyak, saya jualin lewat katalog, per sepatu itu harganya sekitar 25.000. Zaman dulu itu Zaman dulu 15, 16, 17, 18 tahun yang lalu pokoknya udah lama banget, belasan lah intinya. Jadi di situ sampai sekarang saya nggak mungkin sebutin namanya siapa. Dia tuh selalu ngatain saya Buna karena memang saya pembantu. Bukan pembantu ya, maksudnya menjualkan sepatunya itu. Jadi perjuangannya Dewi Persik dari jual-jual sepatu. Ya, jadi tabungan itu dulu dari apa namanya Celengan. tanah liat 750.000 itu jadi naik bis dulu dari Jember ke Jakarta. Ya Allah. Terus kamu gimana dulu pertama kali tinggal di Jakarta, tinggal di mana sih Dewi? Ngekos. Itu pun saya dibantu oleh salah satu manajer yang namanya Pak Yogi yang memberikan nama Dewi Persik. Tadinya namanya Dewi Muria Agung. Dewi Muria Agung. Jadi Dewi Persik. Iya, karena kalau Dewi Persik itu dulu kan goyangan saya ngeper. Jadi asik gitu maksudnya. Oh, Oh, jadi Dewi Persik karena goyangannya ngeper yang asik. Per asik. Tapi sebelumnya di pengajian paguyuban. pernah ikut madrasah juga Dewi ini? Bukan madrasah, jadi paguyuban itu semua universal, semua agama. Jadi ada di situ kebetulan Eyang sendiri yang ini, saya di situ ikutnya di situ. Ada produser yang kemudian ambil saya untuk jadi penyanyi. Mau nggak mau kan nggak punya tempat tinggal, jadi ngekosnya di Jembatan 5 sampai akhirnya ngamen. Ngamen tuh ngamen beneran? Ngamen beneran. Ke jalan-jalan? Iya. Di jalanan lampu merah? Iya. Aku baru tahu loh ini loh. Iya. Bener ngamen? Benar. Jadi teman-teman jalanan tahu semua di Jembatan 5. Ih, Kamu ngamen di Jembatan 5? Iya. Dulu saya untuk makan aja selama 1 bulan, saya tuh sudah stok mie instan. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit, baru orang tua saya tahu bahwa saya memang punya kemauan yang keras. Saya ingin jadi penyanyi, sehingga orang tua saya mulai membantu saya dikit demi sedikit. Akhirnya direstui sama orang tua karena kegigihan kamu. Terus rasanya ngamen-ngamen di pinggir jalan itu gimana? Iya, ya karena memang kan kalau misalkan saya nggak ngamen kan saya nggak mungkin makan, Jadi saya harus ngamen gitu, walaupun mungkin dapatnya cuma dulu 15.000, 20.000 gitu, tapi itu nanti dikasih ada kayak ininya ketua lah gitu. Jadi kita ada perkumpulan, kita ngasih ke dia, misalkan setengahnya 10.000-nya kita bagi-bagi, yang penting saya bisa makan gitu. Dan kalau saya bilang bahwa saya kekurangan di sini, saya pasti disuruh pulang sama orang tua saya. Jadi demi untuk kamu nggak mau bikin orang tua kamu pusing, kamu ke Jakarta karena niat pengen jadi penyanyi, kamu udah lakuin apa aja gitu, yang penting bisa hidup di Jakarta tanpa nyusahin orang tua gitu ya? Iya, sampai sekarang pun apapun yang terjadi dalam hidup saya, kalau nggak sudah media yang udah rame gitu, baru orang tua saya tanya. Kalau nggak, segala sesuatunya saya simpan sendiri. Apapun itu, bercerai juga saya masalahnya juga simpan sendiri.
Sampai bahkan apapun yang terjadi dalam hidup saya juga saya simpan sendiri. Hal yang paling terberat dari proses perjalanan hidup Dewi Persik, dari perjalanan karir kayak tadi tuh pernah mengamen, kegagalan dalam rumah tangga, pertikaian, apa sih yang paling terberat yang pernah Dewi rasakan? Pertama hidup di Jakarta ya. Hidup di Jakarta tuh keras, nggak semudah saat ini. Kalau zaman sekarang kan pingin terkenal gampang sekali gitu. Hidup di Jakarta tuh nggak semudah yang orang-orang udah deh kerja di Jakarta gini. Saya tuh dulu tuh mau makan aja susah banget. Untuk bisa ketemu dengan produser kalau bukan karena takdir itu susah banget. Tapi Teh, Itu berat buat saya karena untuk makan aja saya harus nelan ludah untuk bisa makan gitu. Gimana Iya, saya bisa makan gitu dulu. Iya. Jadi kalau orang-orang bilang, oh Dewi Persik udah punya rumah ya, udah punya mobil, mereka nggak tahu bagaimana. iya. Saya perjuangannya dulu saya ngamen dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, bawa ecek-eceknya itu dari tutupnya botol itu yang diteplek-teplek dimasukin gitu buat ecek-ecek, bukan ecek-ecek kayak di sini band itu bukan. Iya, jadi semuanya butuh kerja keras banget ya Betul, Teh. itu betul. Iya. Tapi saya salut sama Dewi Persik, loh. Saya nggak nyangka dia. Kamu gitu. Hebat banget, bener-bener dari Aku bawah. jadi sedih loh ini. Loh, Iya. aku baru sekali ngedengar ceritanya Dewi yang ini benar. Tapi percaya atau tidak, memang kesuksesan yang hakiki itu tidak digapai dengan mudah. Contohnya Dewi Persik, lihat dia jadi seperti ini karena memang dia gigih berjuang tanpa menyerah. Jadi buat semua, saya ini salah satu yang sayang lah sama Dewi Persik. Jadi buat kalian semua jangan suka semudah itu menyinyir, melihat orang sebelah mata. Baru kenal sehari, 2 hari, ngelihat artis begini langsung dikata-katain. Lihat dong perjuangannya ini, 19 tahun, 20 tahun dia berjuang sampai di... Teh, semua tadi tuh aku udah ngedenger kayak memang Teteh tuh berjuang dari nol, Iya. banyak tantangannya. Tapi pasti berasa banget kan sekarang hasilnya, pencapaian Teteh. Apa aja tuh pencapaian Teteh sampai Gini, sekarang Teh? sama yang seperti Arafi tadi bilang, bukan niat kita sombong gitu. Kadang kita pakai begini itu malah justru kita suka nangis sendiri. Ya Allah, ternyata aku bisa beli ini sekarang gitu. Aku bisa beli ini. Jadi selalu seperti itu gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu. Kalau apabila kita, kenapa sih artis tuh pakainya branded? Kalau saya mah pakai yang biasa aja. Di saat kita bisa membeli sesuatu yang sepertinya itu mimpi banget kita bisa mendapatkan, itu ada kebanggaan tersendiri. Bukan maksud pamer, Oh, iya. tapi kita mensyukuri dan kita itu Mensyukuri. menghargai diri sendiri atas Betul. kerja keras kita itu. Tapi sekarang saya ikut temannya Dewi Persik yang berbahagia karena saya melihat Dewi Persik sekarang udah bahagia menikah dengan seorang laki-laki yang manajernya sendiri yang dia cintai lahir batin. Ya. Tapi kan sebenarnya Dewi, kamu udah gagal 2 kali. Apa sih yang meyakinkan kamu sama sosok Angga waktu itu? Udah deh, gue nikah aja sama lu deh. Padahal kan dia manajer. Iya, jadi gini, buat aku laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang sabar menghadapi wanitanya. Jadi di sini aku kalau melihat ini arahnya sabar gitu. Angga ya, bukan Arafi ya. Kalau rezeki itu bareng-bareng lah kita cari bersama-sama. Tapi kalau masalah ketulusan itu kan nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi buat aku, selama kamu mau mengorbankan segala sesuatunya buat aku, ya kenapa enggak aku bisa menerima cinta kamu. Seperti lagu aku Indah Pada Waktunya, gagal, ya mungkin siapa tahu ini indah pada waktunya. Tapi kamu sama mantan-mantan kamu, hah? Ini mau ngapain sih? Bawa apaan? Kamu siapa namanya? Tolong angkat ini. Wah, songong. Hei, Abos ini Abos. Abos nggak ada di sini. Saya orang paling kaya. Aku angkat dulu ini. Oh, bawa apa ini? Bawa apa memangnya? Kok langsung songong? Dari tadi saya suka diremehin. Wow, Untuk menguji kesetiaan seorang Dewi Persik, Persik, Persik. Persik. Mami Dewi, Mami. Papinya di mana? Papi masih ada di pesantren. Papi pikir kan nggak mungkin. iya, kamu lebih bertahan dengan suami kamu sekarang Angga Wijaya, atau kamu saya jadikan istri saya, tapi setiap kamu bernapas, saya kasih duit ini. Gimana ya? Saya kasih
datang di sini sebagai bintang tamu, sebagai orang kaya, aku sudah kaya. Saya tutup dan saya sebagai Abos mengatakan kekayaan yang sebenarnya bukan dari kekayaan harta, tetapi kekayaan hati dan kebahagiaan hati itu adalah. Siap, Bos. Alright, kali tepuk tangan buat Dewi Persik. Kamu tolong dong kasih lihat. Aku pengen kamu udah siapin ada satu gambar yang berhubungan dengan Dewi Persik ya? Ada. Visual system. Visual system. Nih, coba. Looking to visual. Looking to visual. Wow. Nih, Ada gergaji. apa ini gergaji? Iya benar. Iya benar. Benar. Iya. Menurut gua dari semua biduan dangdut di Indonesia yang paling energik dan memiliki goyangan fenomenal itu cuma Dewi Persik. Dewi Persik. Mana goyang gergaji? Kasih musiknya ini goyang yang fenomenal. Dewi Persik. Bisa. Sampai bawah banget, lutut aku Abos, sakit. Abos, Ya. saya mau ke toilet dulu bentar. Pengen pipis, pengen ini. Lo tahu nggak kalau bapak-bapak ngeliat goyangannya Dewi Persik Pastilah. lagi nyetir di jalan tol, Terus? lihat Dewi Persik goyang, tabrakan beruntun. Tapi namanya kenapa sih kok goyang gergaji, DP? Karena dulu ke Jember, waktu itu lagi zamannya ciri khas goyangan. Oh iya, perang goyangan. Ada goyang ngecor, Ngebor. ada goyang ngebor, ada goyang patah-patah. Lah terus ini kira-kira ketika itu aku di zamannya gitu, di zaman itu. Jadi kita mau bikin apa ya? Pas pulang ke Jember, ada orang yang lagi di rumah ngerenov sambil gergaji. Mbak Dewi, gimana? Tapi pakai bahasa Jawa gitu. Mbak Dewi gimana di Jakarta enak ya gini. Terus aku ngeliatin, Mbak itu gimana ya kalau misalkan goyang sambil gini gitu kan, gitu. Iya. Jadi itu goyang gergaji tuh ide dari Teteh sendiri, bukan dari manajer atau Suka angin, maaf, Pak. Dari manajer sayang. Jadi kan ada manajer. Ketika aku pulang di situ, akhirnya kita ngobrol. Pak Yogi, panggil tuh Pak Yogi, coba lihat deh kalau goyang gergaji kayak gitu sambil goyang. Iya Cik itu bagus. Akhirnya coba namain goyang gergaji. Oh, itu ceritanya. keren. Tadi kalau gergaji, nih aku punya satu gambar lagi nih. Gambar is looking apa Vicky? Apa sih? Looking to visual. Ini namanya nasi apa Vicky? Cadong. Pagi-pagi, tok, kakak. Oh, gua ngerti. Ini nasi codong ini yang waktu kamu di Tahanan. Cadong, iya. Oh, ada kenangan ini. Ya ada. Gini, kalau orang-orang itu pikir, nasi cadong itu nasinya ngepiar gitu ya. Enggak kok, nasinya enak, lauknya pun juga enak. Saya makan juga. Justru gini, jangan makan nanti takut balik lagi ke sini. Enggak lah, kita lillahi ta'ala. Maksudnya itu apapun yang dikasih ya kita makan. Oke, itu satu kisah inspirasi. Tepuk tangan buat Dewi Persik. Jadi apapun itu Dewi Persik sudah melewati yang namanya perjalanan hidup yang luar biasa. Nanti kita akan seru-seruan lagi bersama bintang tamu kita. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos.